Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilani Ayudi Resti, absen 22 dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan memenuhi tugas mata pelajaran sejarah Indonesia untuk menceritakan biografi salah satu tokoh terkenal di Indonesia, yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Muhammad Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan sekaligus aktivis hukum terkenal di Indonesia. Muhammad Yamin memiliki pendidikan yang sangat lengkap, dimulai ketika ia bersekolah di Hollands Inland Sea School atau HIS. Ia mendapat pendidikan di sekolah guru. Muhammad Yamin juga mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertanian Bogor, Sekolah Dokter Hewan Bogor, AMS, hingga Sekolah Kehakiman di Jakarta. Muhammad Yamin termasuk salah satu pakar hukum dan juga merupakan penyair termuda angkatan Pujangga Baru. Ia banyak menghasilkan karya tulis pada dekade 1920 yang sebagian karyanya itu menggunakan bahasa Melayu. Karya-karya tulis Muhammad Yamin diterbitkan dalam jurnal Jong Sumatera. Ia merupakan salah satu pelopor puisi modern loh. Muhammad Yamin banyak menulis buku sejarah dan sastra yang cukup dikenal, yaitu berjudul Gajah Mada, Sejarah Peperangan Diponegoro, Tan Malaka, Tanah Air, Indonesia Tumpah Darah, Ken Arok, dan Ken Dedes. Muhammad Yamin meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962. Ia wafat di Jakarta dan dimakamkan di Desa Talawi, Kabupaten Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia meninggal ketika ia menjabat sebagai Menteri Penerangan. Lalu apa sih peran Muhammad Yamin untuk Indonesia? Perannya untuk Indonesia sebelum proklamasi yaitu karir Muhammad Yamin dalam dunia politik dimulai ketika ia diangkat sebagai Ketua Jong Sumatera Bon pada tahun 1926 sampai 1928. Setelah itu pada tahun 1931 ia bergabung ke Partai Indonesia, tetapi partai tersebut dibubarkan. Kemudian ia mendirikan sebuah partai Gerakan Rakyat Indonesia bersama Adam Malik, Willy Po, dan Amir Syarifuddin. Dibesarkan dalam dunia pendidikan yang berlatar belakang Belanda, bukan berarti Yamin memihak kepada Belanda. Semangat nasionalismenya tetap berkobar dan ia buktikan dalam bentuk karya sastra menghindari kalimat yang kebarat-baratan. Muhammad Yamin juga merupakan anggota BPUPKI dan anggota Panitia 9, di mana akhirnya berhasil merumuskan Piagam Jakarta dan mengusulkan rumusan Pancasila. Yamin juga pernah diangkat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, setelah Indonesia merdeka, Muhammad Yamin banyak menduduki jabatan-jabatan penting negara, di antaranya yaitu menjadi anggota DPR sejak tahun 1950, menjadi Menteri Kehakiman, Menteri Pengajaran, Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan, dan sebagainya. Ada banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari tokoh Muhammad Yamin ini. Namun izinkan saya untuk menyampaikan pembelajaran yang saya ambil dari tokoh ini, yaitu kita sebagai generasi muda hendaknya memiliki sikap semangat dalam menuntut ilmu atau menempuh pendidikan guna merubah kehidupan bangsa yang lebih baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.